Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibtisamah Khadijah dengan NIM 24040450143. Nah, di sini saya akan memaparkan materi terkait teori-teori belajar dan pembelajaran dan juga motivasi dalam belajar. Baik, untuk selengkapnya simak dengan baik. Nah, baik, kita akan membahas materi yang pertama, yaitu teori-teori belajar dan pembelajaran. Nah, sebelum kita membahas materi ini lebih mendalam, ada baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan teori dan apa yang dimaksud dengan belajar dan pembelajaran. Nah, belajar itu sendiri merupakan proses perubahan perilaku atau pengetahuan sebagai hasil dari pengalaman atau latihan. Nah, perubahan ini bisa berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan juga nilai-nilai. Nah, kemudian apa itu pembelajaran? Nah, pembelajaran ini merupakan proses yang disengaja atau dirancang sebagai wadah terjadinya proses belajar tersebut. Nah, dalam pembelajaran ini melibatkan interaksi antara pendidik dan juga peserta didik. Nah, kemudian teori-teori belajar ini dikembangkan untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana manusia itu belajar. Nah, adapun beberapa macam teori-teori yang dapat memberikan penguatan terkait penjelasan teori belajar tersebut. Yang pertama ialah teori behavioristik. Nah, teori behavioristik ini memandang bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan juga respon. Nah, teori ini menekankan pentingnya penguatan untuk memperkuat perilaku yang diinginkan dan penerapan hukuman agar menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan. Adapun tokoh-tokoh utama yang turut serta dalam memberikan penjelasan terkait teori behavioristik ini, yang pertama ialah Ivan Pavlov. Nah, Ivan Pavlov ini memberikan penjelasan bahwa teori behavioristik ini ialah bagaimana kita membentuk kebiasaan dengan mengasosiasikan stimulus tertentu dengan respon. Nah, kemudian tokoh yang kedua ialah B.F. Skinner. Nah, B.F. Skinner ini menjelaskan bahwa perilaku itu bisa dibentuk melalui penguatan dan juga hukuman. Kemudian tokoh yang ketiga ialah John Watson. Nah, John Watson ini sendiri menekankan bahwa semua perilaku itu dapat dipelajari melalui interaksinya dengan lingkungan. Nah, jika teori behavioristik ini diimplikasikan dalam pembelajaran, teori ini tuh dapat diterapkan melalui latihan yang berulang-ulang atau yang biasa disebut dengan drill and practice. Nah, bagaimana penerapannya? Kita sebagai pendidik menerapkan penggunaan pujian atau pemberian hadiah sebagai penguatan positif. Nah, dan juga kita juga perlu menerapkan hukuman yang tepat guna membentuk kebiasaan belajar siswa yang lebih baik ke depannya. Kemudian, teori yang kedua ialah teori kognitif. Nah, teori kognitif ini memandang bahwa belajar adalah proses mental aktif yang melibatkan pemahaman, pengolahan informasi, dan juga penyimpanan dalam memori. Nah, fokus utama dari teori ini ialah bukan pada perilaku yang tampak, melainkan pada bagaimana informasi diproses di dalam pikiran. Nah, jika diimplikasikan dalam pembelajaran, teori ini menekankan pentingnya menyesuaikan materi dengan tahap perkembangan siswa, mendorong berpikir kritis, serta mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa sebelumnya. Ada teori konstruktivistik. Nah, teori ini menyatakan bahwa belajar merupakan proses aktif di mana siswa ini membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman dan juga interaksi dengan lingkungan. Nah, belajar itu tidak hanya terjadi dengan menerima informasi secara pasif, melainkan juga melalui proses eksplorasi dan juga refleksi. Nah, dalam praktik pembelajaran, di sini guru berperan sebagai fasilitator, yang berarti guru tidak hanya memberikan informasi atau mengajarkan secara langsung, tetapi juga membimbing siswa untuk menemukan pengetahuan mereka sendiri. Nah, guru juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung siswa untuk belajar secara eksploratif, di mana siswa diajak untuk menjelajahi dan menemukan hal-hal baru, bukan hanya menerima informasi secara pasif. Nah, selain itu, pembelajaran ini dilakukan secara kolaboratif, baik dengan siswa bekerja sama,
berdiskusi, dan juga berbagi pengetahuan yang akan memperkaya pemahaman mereka melalui interaksi dengan teman-temannya. Kemudian ada teori humanistik. Nah, teori ini memandang bahwa teori humanistik ini memandang bahwa belajar itu dipengaruhi oleh kebutuhan, perasaan, motivasi, dan juga aktualisasi diri. Nah, teori ini menekankan pentingnya aspek emosional dan juga pribadi dalam proses belajar dengan tujuan untuk mendukung perkembangan individu secara menyeluruh. Nah, jika dalam pembelajaran teori humanistik ini diterapkan oleh guru dengan cara guru ini tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong aktualisasi diri siswa. Nah, artinya guru membantu siswa untuk menemukan dan mengembangkan potensi terbaik mereka, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Guru juga harus pintar dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan potensi secara holistik, yakni dengan memperhatikan kebutuhan emosional, sosial, dan juga intelektual siswa secara seimbang. Perlu kita pahami bahwa teori-teori belajar dan pembelajaran ini tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi untuk menciptakan pendekatan yang lebih efektif dalam pendidikan itu sendiri. Nah, kita akan lanjut ke dalam materi kedua yang berjudul motivasi dalam belajar. Nah, perlu kita semua ketahui apa yang dimaksud dari motivasi belajar itu sendiri. Nah, motivasi belajar adalah kekuatan internal yang mendorong siswa untuk memulai, mempertahankan, dan juga mengarahkan aktivitas belajar menuju pencapaian tujuan tertentu. Nah, motivasi ini berfungsi seperti bahan bakar yang memberikan energi dan semangat bagi siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, tanpa motivasi, siswa ini cenderung pasif atau kurang fokus dan tidak memiliki dorongan untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Adapun dua jenis dari motivasi itu sendiri, yang pertama ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini ialah merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah, tanpa perlu dorongan ataupun tekanan dari luar, siswa yang memiliki motivasi intrinsik ini akan belajar karena memang menikmati proses belajar tersebut. Nah, mereka juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi atau merasa bahwa belajar itu penting dan juga menyenangkan. Nah, kemudian jenis motivasi yang kedua ialah motivasi ekstrinsik. Nah, berbeda dengan motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik ini muncul karena dorongan dari luar, seperti pemberian hadiah, pujian, hukuman, ataupun tekanan sosial. Nah, siswa dengan motivasi ini belajar untuk mendapatkan sesuatu ataupun untuk menghindari sesuatu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dalam belajar itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu ada faktor internal. Nah, faktor ini berkaitan langsung dengan kondisi pribadi siswa yang mempengaruhi semangat dan keinginannya untuk belajar. Nah, faktor yang pertama ialah minat dan bakat. Siswa yang memiliki ketertarikan dan potensi terhadap suatu bidang cenderung lebih termotivasi untuk belajar dalam bidang tersebut. Nah, kemudian yang kedua ialah efikasi diri. Nah, efikasi diri ini ialah keyakinan siswa terhadap kemampuannya sendiri dalam menyelesaikan tugas belajar, akan meningkatkan motivasi dan keberanian untuk selalu mencoba. Kemudian ada faktor yang ketiga, yaitu cita-cita ataupun tujuan hidup. Siswa yang memiliki visi atau impian yang jelas akan belajar dengan giat dan bersemangat demi meraih masa depannya yang sukses. Nah, kemudian yang keempat ialah keadaan fisik dan juga psikologis. Nah, baik kesehatan tubuh dan juga kondisi emosional yang stabil sangat berpengaruh pada kesiapan dan semangat belajar siswa itu sendiri. Nah, kemudian ada faktor eksternalnya. Nah, faktor ini berasal dari lingkungan sekitar siswa yang dapat memperkuat atau melemahkan motivasi belajarnya. Nah,
Yang pertama ialah metode mengajar guru. Nah, di sini cara guru itu sangat diperhatikan. Nah, dalam faktor ini cara guru menyampaikan materi yang menarik dan interaktif dapat membangkitkan motivasi dari dalam siswa itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua ialah lingkungan belajar. Suasana kelas yang nyaman, tertib, dan mendukung justru akan sangat membantu siswa lebih fokus dan juga antusias dalam belajar. Kemudian yang ketiga ialah dukungan orang tua. Baik perhatian, dorongan, ataupun bimbingan dari orang tua itu memberikan rasa aman dan juga motivasi bagi siswa untuk terus belajar. Nah, kemudian faktor yang terakhir ialah ketersediaan sumber belajar. Akses terhadap buku, media pembelajaran, atau teknologi yang mendukung proses belajar akan mempermudah siswa dan meningkatkan semangat belajar mereka. Nah, adapun strategi-strategi yang dapat diterapkan oleh guru maupun oleh siswa. Nah, yang pertama ialah strategi bagi guru. Sajikan materi secara menarik dan juga relevan. Nah, kita sebagai guru perlu menyampaikan materi dengan cara yang kreatif dan juga menarik dan sesuai dengan kehidupan nyata siswa, agar mereka itu merasa bahwa apa yang mereka pelajari itu sangat berguna dan juga menarik perhatian mereka. Misalnya menggunakan media visual, cerita, ataupun teknologi interaktif. Kemudian ada libatkan siswa secara aktif. Nah, melibatkan siswa dalam proses belajar seperti melalui diskusi, kerja kelompok, studi kasus, ataupun permainan edukatif akan membuat mereka merasa dihargai dan menjadi bagian dari pembelajaran, bukan sekedar penerima materi. Kemudian yang ketiga ialah gunakan penghargaan ataupun penguatan positif secara tepat. Baik itu pujian, pengakuan, ataupun hadiah kecil dapat menjadi motivator yang efektif jika digunakan dengan bijak. Nah, ini itu dapat memperkuat perilaku belajar yang diinginkan tanpa membuat siswa bergantung pada imbalan. Nah, kemudian strategi bagi siswa itu sendiri. Yang pertama ialah tetapkan tujuan belajar yang jelas dan juga realistis. Nah, menentukan tujuan yang spesifik dan dapat dicapai akan membantu siswa tetap fokus dan termotivasi. Misalnya ketika siswa itu memiliki keinginan untuk memahami suatu bacaan, untuk memahami suatu buku dalam satu hari. Nah, hal itu lebih konkret dibandingkan siswi yang mengatakan saya ingin pintar. Nah, kemudian yang kedua ialah buat jadwal belajar yang terstruktur. Nah, belajar dengan jadwal yang konsisten dan juga teratur dapat membantu menciptakan kebiasaan baik dan menghindari rasa malas ataupun stres karena menunda-nunda. Kemudian yang ketiga ialah bangun rasa percaya diri dan juga efikasi diri. Siswa harus percaya bahwa mereka itu mampu belajar dan juga berhasil. Ini itu bisa dibangun dengan mengenali kekuatan diri, tidak takut gagal, dan juga belajar dari pengalaman sebelumnya. Adapun peran motivasi dalam hasil belajar itu sendiri. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih manfaat ataupun benefit dari memahami motivasi dalam belajar itu sendiri, ataupun apa sih manfaat dari memiliki motivasi itu sendiri. Nah, peran dari motivasi ini ialah memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Nah, siswa yang memiliki motivasi tinggi cenderung lebih gigih dan juga tekun dalam belajar, tidak mudah menyerah saat menghadapi suatu kesulitan, serta lebih kreatif dalam mencari solusi. Nah, mereka juga lebih siap menerima suatu tantangan baik dalam memahami materi yang sulit maupun dalam menyelesaikan tugas yang kompleks. Nah, selain itu, motivasi juga berpengaruh langsung terhadap perhatian dan juga konsentrasi siswa. Siswa yang termotivasi akan lebih fokus dalam mengikuti pelajaran, lebih mudah menyerap informasi, dan memprosesnya secara lebih mendalam. Hal ini tentunya berdampak positif pada pemahaman dan juga retensi materi dalam jangka panjang. Baik teman-teman, itulah tadi pembahasan materi terkait materi teori belajar dan pembelajaran dan juga motivasi dalam belajar. Baik
baik dari kedua materi tersebut. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf bila ada salah kata maupun salah pengertian dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.